Partai Golkar resmi mengusulkan nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawa pres pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Merespon hal ini, Gibran menyatakan akan menindaklanjuti hal itu bersama-sama dengan Prabowo Subianto. Keputusan Gibran mendampingi Prabowo memang masih belum final, pemirsa. Namun hadirnya Gibran di acara Rapimnas Partai Golkar dan menerima langsung dokumen resmi pengusulan namanya menjadi bacawa pres mengindikasikan bahwa Gibran siap dan mau mendampingi Prabowo. Apakah ini artinya Gibran Rakabuming Raka putra Jokowi akan hengkang dari PDI Perjuangan? Dan mengapa Golkar mendadak banting setir dengan mengusulkan nama Gibran sebagai bacawa pres, padahal sebelumnya Golkar getol mendorong nama Erlangga? Kami akan diskusikan pada malam ini bersama dengan politisi Partai Golkar, Maman Abdurrahman, Sekjen PAN, Edi Suparno, kemudian ada politisi PDI Perjuangan Kapitra Ampera dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Mungkin bagi Pak Edi Suparno bisa on cam dulu supaya kita bisa melihat tampilan Pak Edi di Prime Time News pada malam hari ini. Tapi yang sambil menunggu Pak Edi on cam, saya ingin menuju ke Kang Maman. Kenapa Golkar tiba-tiba banting setir, Kang Maman, mengusulkan nama Gibran jadi bacawa pres Prabowo, pada sebelumnya kita tahu Golkar kekeh mendorong nama Erlangga sebagai bacawa pres? Ya, terima kasih Mas. Selamat malam. Salam hormat buat semuanya, Mas Kapitra, Mas Effendi Ghazali, Edi Suparno. Ya. Begini Mas. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan Rapimnas yang dihadiri oleh 38 DPD 1 seluruh Indonesia. Memang yang harus dipahami oleh kita semua bahwa pasca keputusan MK yang dimana bisa memberikan kesempatan kepada Mas Gibran atau kepada yang muda-muda untuk bisa mencalonkan, cukup merubah konstelasi baik itu di internal Partai Golkar maupun di luar Partai Golkar. Kita mencoba menyerap aspirasi publik dan juga aspirasi dari sesama teman-teman koalisi, baik itu yang ada di PAN, baik itu di Demokrat, baik itu di Gerindra, dan juga di internal Partai Golkar. Karena dalam hal ini kita melihat ada yang namanya tantangan zaman ataupun kehendak zaman yang melihat pasca diputuskannya keputusan MK, dan yang kedua masuknya Demokrat, di mana di sini ada figurnya Pak SBY, kita melihat menjadi sebuah kebutuhan rekonsiliasi secara menyeluruh. Karena begini, apabila hari ini kita sudah ada Pak SBY yang notabene kita tahu beliau pernah memimpin negara ini 10 tahun. Lalu di era pemerintahan sekarang ada Pak Jokowi yang hampir menyelesaikan masa pemerintahannya. Nah, harapan kita ingin membuat sebuah simbolisasi figur untuk membangun rekonsiliasi nasional secara Pak Maman, menyeluruh. sekali lagi saya ingin bertanya, ketika tadi Anda mengatakan bahwa putusan MK yang mengizinkan usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah ini bisa menjadi pintu begitu ya, mengapa harus nama Gibran yang kemudian diputuskan, bukan nama yang lainnya? Ya, tadi saya sampaikan Mas, jadi selain tadi ada keputusan MK, yang kedua kita melihat kita butuh satu figur simbolisasi Pak Jokowi untuk membangun semangat rekonsiliasi secara masif di setiap era. Karena sekalipun itu dalam artian membajak figur dari partai lain, Kang Maman? Kenapa? Sekalipun itu adalah langkah membajak figur lain dari partai lain? Saya pikir kita tidak melihat dalam konteks bajak membajak, karena toh juga sampai hari ini tidak ada kesepakatan Mas Gibran bergabung atau tidak bergabung dengan Partai Golkar. Kita hanya mencoba menyelami suasana ataupun usulan dari publik dan semangat untuk merekonsiliasi keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kita melihat simbol itu ada pada Pak Gibran, dan berdasarkan hasil survei juga ternyata cukup lumayan positif dengan dari figurnya Mas Gibran. Baik, saya ingin mendapat pandangan juga dari Pak Kapitra yang sudah bergabung pada malam hari ini. Bagaimana sebenarnya respon dari PDIP melihat Golkar yang kemudian mengusulkan nama Gibran menjadi bacawa pres Prabowo, dan ada Mas Gibran di acara Rapimnas menerima surat atau dokumen pengusulan namanya sebagai bacawa pres Pak Prabowo. Bagaimana respon PDIP? Kita ini mau pesta demokrasi kan. Kalau pesta itu semua harus enjoy. Semua harus bergembira.
siapapun pengantennya, kita syukuri aja, kita apresiasi, ya. Karena bagi PDI bahwa kami telah mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres dan fokus ke sana. Jadi tidak lagi berpikir tentang yang lain, dan apa yang diputuskan itu bagian dari hak konstitusi dan itu tidak melanggar hukum. Jadi kita tidak usah ributkan siapa mendampingi siapa. Kita bersyukur sudah ada pasangan capres dan wapres masing-masing. Lalu nanti tinggal itu kan hanya pintu masuk ya, partai maupun gabungan partai itu pintu masuk untuk memulai pesta. Nanti kan pasarnya tuh segmennya kan masyarakat. Jadi masyarakatlah yang menentukan nanti siapa yang menjadi pilihannya. Baik, Jadi Pak Kapitra, berarti dengan kata lain Anda mencoba mengatakan PDIP sebetulnya fine-fine saja ketika Gibran dicoba dipinang oleh porosnya Pak Prabowo. PDI fine-fine saja dengan hal itu? Kita bangga ya, kita bangga aja kan, bagaimanapun bangsa ini telah melahirkan ya sistem pemilu dan sistem pilpres yang bisa menjadi contoh sebenarnya. Jadi kami dari PDIP telah mendeklarasikan, telah mendaftarkan capres dan wapres kami. Jadi kita ngapain harus berpikir yang lain gitu. Kita nyiapkan aja ya, bekerja keras untuk bisa diminati oleh pasar yang disebut masyarakat. Baik. Jadi takdir Tuhan itu didelegasikan pada tangan-tangan masyarakat. Jadi kita happy aja ya. Bagaimanapun juga. Kita coba ingat deh. Kita coba ingat tanggal 21 Juni 2023. Ya, masih di tahun yang sama, pada saat itu di puncak bulan Bung Karno, Bu Megawati secara gamblang memberikan dua pilihan bagi kader yang balelo, mundur atau dipecat. Kalau Gibran ini gimana nasibnya, Pak Kapitra? Kalau itu ada pada mekanisme partai, pada pimpinan-pimpinan partai. Saya tidak masuk di wilayah itu, karena sampai hari ini partai merespon dengan bergembira saja ya. Jadi tidak usah kita mempersalahkan satu sama lain ya. Biar aja kompetisi ini berlangsung ya. Yang penting fairness ya. Yang penting aman dan damai. Itu aja bagi saya ya sebagai kader PDI, nggak ada yang harus dirisaukan. Kita menyambut pesta kok, pesta demokrasi. Kita semua harus bikin happy. Oke, baik. Berarti dengan kata lain PDIP sekali lagi saya pertegas di sini tidak sakit hati ketika Gibran Rakabuming Raka diusulkan untuk menjadi bacawa pres Pak Prabowo. Saya ingin minta pendapat Bang Effendi. Apakah tadi kan Pak Maman bilang bahwa ini membutuhkan figur atau representasi Pak Jokowi. Pertanyaan saya, Pak Effendi, apakah mungkin tidak ada campur tangan Pak Jokowi di balik pengusulan nama Gibran jadi bacawa pres Pak Prabowo oleh Partai Golkar hari ini? Bang Effendi bisa diambil dulu. Pertama Reno dan seluruh narasumber yang saya hormati, saya cuma mau bilang, Reno, kalau diputar semua yang pernah kita bicarakan di ruangan seperti ini, di Metro TV, saya sudah bilang bahwa nanti akan ada keputusan MK pada saat terakhir, Gibran akan diam-diam saja, dan lalu nanti ada pendaftaran. Kurang lebih gitu ya, jadi tidak ada yang berbeda. Langsung menjawab pertanyaan Reno tadi, saya mau mengatakan, pasti tidak akan terlihat sebuah campur tangan secara nyata. Semua kalimatnya akan menjadi ini adalah kehendak rakyat, semuanya akan gembira, secara formal atau normatif kita akan mengatakan, ya mari kita sambut pesta demokrasi ini yang pendaftarannya akan terjadi paling telat hari Rabu yang akan datang gitu ya. Bang Edi Suparno tanggal 25 Oktober nanti akan ada pendaftaran. Di sana sini kita akan mengatakan bahwa ini adalah menjawab tantangan zaman dengan anak-anak muda, beda-beda tipis antara tantangan zaman dengan tekanan zaman ya. Tapi artinya ya ini kalaupun ada campur tangannya tidak akan disampaikan secara kasat mata. Katakanlah ini hanya ingin membiarkan seorang anak yang sudah punya kartu keluarga terpisah, dan sampai sekarang juga Reno kita belum tahu apakah Mas Gibran ini sudah melepaskan kartu tanda anggotanya atau belum ya, dan juga
Bang Maman, belum ada pernyataan resmi ya, masuk Golkar juga belum ada ya. Jadi kurang lebih dia adalah tokoh muda yang hebat, yang sedang coba diusulkan oleh Partai Golkar gitu ya, Bang Maman ya, kepada Prabowo untuk menjadi cawapresnya. Ini memang jangan dilihat dari usia, berarti anak muda ini hebat karena tadi tokoh-tokoh senior dan tokoh-tokoh yang sangat berpengalaman dalam politik semua hormat pada beliau. Kurang lebih begitu, Reno. Oke, tidak akan diakui secara kasat mata ada campur tangan di situ, tetapi kalau Anda membaca kemungkinan atau potensinya seberapa besar, Pak Effendi? Ya, kalau mau jawaban bersayap, ini kan kalaupun ada campur tangan Pak Lurah. Tapi kan Pak Jokowi menyatakan bahwa dia bukan Pak Lurah. Jadi tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi, dan ini lebih pada bagaimana kehendak dari seorang anak muda yang dianggap hebat, termasuk juga oleh Partai Golkar dan partai-partai dalam koalisi, dan sepenuhnya dia sudah bisa bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Setidaknya kartu keluarganya sudah terpisah, yang belum jelas kartu anggota. Begitu, Reno. Oke, yang belum jelas kartu tanda anggota. Sebelum saya nanti tanyakan ke Pak Kapitra bagaimana, apakah Gibran sudah Anda ketahui melepas KTA PDIP-nya atau belum? Saya akan ke Pak Edi dulu nih. Tadi Gibran sebelum ke acara Rapimnas Golkar ini bertemu dengan Pak Zulhas, dan Pak Zulhas berkata, kalau saya baca di media, Bismillah Pak Wali. Artinya PAN mendukung juga kalau Gibran yang jadi pendamping Pak Prabowo, Pak Edi? Pertama, mungkin saya perlu sampaikan bahwa silaturahim politik di dalam budaya demokrasi kita itu sangat baik. Dan itu perlu kita laksanakan, kita perlu gencarkan, karena silaturahim politik itu mencairkan berbagai kebuntuan dan meluruskan berbagai hal yang selama ini masih dianggap mungkin kabur, dan ya juga bisa membuat komunikasi ini menjadi kondusif. Apapun maksud dan tujuannya, tetapi tentu kalau kita bicara tentang silaturahim politik itu baik. Memang di satu pihak kita juga melihat bahwa Koalisi Indonesia Maju ini didirikan berdasarkan sebuah semangat kebersamaan. Itu sudah kita deklarasikan tanggal 13 Agustus 2023. Salah satu esensi dari semangat kebersamaan kita adalah Pak Prabowo sudah menyepakati seluruh pembahasan terkait cawapres akan dibahas di dalam sebuah forum para ketua umum, di mana forum ketua umum itu kemudian secara bersama-sama membahas semua usulan-usulan yang ada, yang masuk dari berbagai partai politik yang ada di dalam koalisi, untuk kemudian kita saring dan kemudian diputuskan siapa yang paling pas mendampingi Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Nah, dalam hal ini juga seluruh ketua umum partai di dalam koalisi Indonesia Maju sudah sepakat juga bahwa nanti pimpinan dari rapat di antar para ketua umum itu adalah Pak Prabowo, dan yang memiliki kata putus, kata akhir adalah Pak Prabowo. Dan kemarin juga kalau kita flashback, tidak tadi pagi tetapi kemarin malam ketika Pak Prabowo, Mas Ahaye bertandang ke rumah Pak Zulkifli Hasan, Pak Zul juga mengatakan bahwa nama cawapres kita, nama cawapres Koalisi Indonesia Maju sudah ada di kantongnya Pak Prabowo. Nah, sehingga kita tinggal menunggu formalisasi dari keputusan yang akan kita buat, kemudian kita deklarasikan dan kita daftarkan di KPU RI. Oke, saya juga penasaran tadi singgungan dari Bang Effendi kepada Pak Kapitra, apakah sebetulnya setahu Pak Kapitra Mas Gibran ini masih memegang KTA PDIP setelah diusulkan oleh Partai Golkar sebagai bacawa pres Pak Prabowo, merupakan baca pres yang bukan didukung oleh PDIP. Kita tahan dulu jawabannya, kita sambung di segmen berikutnya, tetap di Prime Time News. Kami melanjutkan diskusi kita pada malam hari. Saya ingin ke Pak Kapitra yang pertama kali. Pak Kapitra, jadi kalau menjawab pertanyaan Bang Effendi tadi, penasarannya Bang Effendi tadi, bagaimana Mas Gibran ini masih ber-KTA PDIP atau tidak setelah diusulkan oleh Golkar menjadi bacawa pres Pak Prabowo? Pertama, bahwa Mas Gibran baru diusulkan Golkar, belum resmi diumumkan menjadi cawapres. Kedua, Mas Gibran sampai hari ini masih kader PDIP. Jadi tidak ada yang harus kita kita permasalahkan. Kalau ada kader PDIP diusung oleh partai lain, itu tanda bahwa PDIP mampu melahirkan kader-kader yang berkualitas, ya. Jadi kita gembira aja, kita bahagia aja, sehingga tidak ada yang perlu kita masalahkan, ya.
Nah itu nih. Oke. Oke, baik. Sebentar Pak Kapitra, Halo. saya punya Ya. satu pertanyaan lagi untuk Pak Kapitra. Ya. Pak Kapitra. Ya. Bu Mega ini kan juga pernah dengan Ya. keras, tadi kita sudah saksikan bersama, mengingatkan kadernya untuk keluar jika bermanuver atau main 2-3 kaki. Nah, dari kacamata PDIP, hal yang disebut Bu Mega saat ini apakah sedang terjadi? Saya tidak masuk wilayah itu. Nanti tanya sama ketua umum, tanya sama DPP apa yang menjadi kebijakan dan keputusan mereka. Oke Mas, saya izin live dulu Baik. ya. Baik. Terima kasih Pak Terima Kapitra kasih. karena ada Ya. beberapa kesibukan lainnya harus meninggalkan diskusi kita pada malam hari ini. Tidak apa-apa, kami akan lanjutkan diskusi masih bersama dengan Pak Maman, ada juga Pak Edi dan juga Bang Effendi Ghazali. Saya ke Pak Maman, bagaimana kemudian ketika Golkar sudah mengusulkan nama Gibran sebagai bacawa pres Pak Prabowo, kemudian akan ada pertemuan ketum partai politik di Koalisi Indonesia Maju ini kapan, Pak Maman? Itu tentunya akan ditindaklanjuti secara cepat ya, karena mengingat waktu kan juga tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Namun yang pasti sih Mas, pasca ini pasti akan, ya ini tinggal kita bangun komunikasi ke PAN, ke Mas Edi Suparno, ke Demokrat, dan ke partai-partai yang lainnya, ke Gelora. Kalau Gelora kan memang teman-teman di Partai Gelora sudah menyatakan mendukung Mas Gibran. Terus nanti Demokrat juga akan dibangun komunikasi juga, dan Gerindra juga secara prinsip kan Pak Prabowo juga secara prinsipnya adalah mengakomodasi, dan nanti silakan kita lihat saja keputusan di Partai Gerindra secara institusional seperti apa. Namun yang terpenting saat ini bagi kami sudah melakukan proses administrasi internal Partai Golkar yang mengambil mekanisme keputusan satu tingkat di bawah Munas, yaitu Rapimnas. Artinya produk keputusan ini adalah produk resmi Partai Golkar yang akan kita usulkan nanti di teman-teman di koalisi. Nah itu satu. Lalu yang kedua, kita memang alhamdulillah ini Mas bersepakat semuanya. Makanya juga kalau ini kan jadi menjawab teka-teki semua orang. Kenapa belum ada keputusan? Karena kita menghormati teman-teman PAN juga kan. Karena kan Pak Zulkifli Hasan kan baru pulang dari luar negeri. Jadi semuanya ya kita inginnya kita guyup, proses keputusan yang diambil itu betul-betul bisa secara musyawarah mufakat dan tanpa harus meninggalkan semua partai yang ada di internal koalisi kita. Baik, Pak Maman, baru saja saya mendapatkan informasi ada pertemuan antara Pak Erlangga dan juga Pak Joko Widodo. Ini apakah betul informasi itu terjadi pada malam hari ini pertemuannya, dan untuk apa kalau betul itu? Begini Mas, kalau terkait apanya saya rasa itu domainnya Ketua Umum dan Pak Jokowi ya. Namun kita memang mengetahui bahwa akan ada agenda pertemuan dengan antara Ketua Umum Partai Golkar dengan Jokowi. Tapi terkait agendanya apa, saya pikir itu urusan beliau-beliau ya. Dan yang pasti sih kurang lebih menyikapi situasi perkembangan yang ada. Karena kan Pak Jokowi kan juga baru pulang dari perjalanan perhelatan dari Cina dan Riyadh. Jadi saya pikir juga banyak isu terkait agenda pekerjaan di pemerintah, situasi politik terakhir, dan lain sebagainya. Kira-kira masih ada keterkaitan dengan usulan Golkar pada hari ini, pertemuan itu? Kalau terkait usulan Golkar kan saya pikir posisinya Pak Jokowi hanya mendengarkan update saja. Statusnya kan sudah diambil keputusan, jadi saya rasa dari sisi itu Pak Jokowi hanya mungkin mendapatkan informasi update dari Pak Erlangga, tapi saya rasa ada banyak hal yang perlu dibicarakan karena kunjungan ke Cina itu kan dan ke Riyadh kan juga terkait ada agenda ekonomi, agenda kuota haji dan segala macam. Jadi ini pasti ada keterkaitan dengan posisi Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian. Tadi Bang Effendi mengatakan bahwa Bang Effendi yakin betul bahwa ada figur tertentu, sebutannya adalah Pak Lurah, ini bukan merujuk ke Pak Jokowi karena Pak Jokowi tidak ingin disebut sebagai Pak Lurah dan juga bukan Pak Lurah karena dia juga adalah presiden. Nah, benarkah begitu Pak Maman? Ada pihak tertentu yang menyuruh atau dalam tanda kutip menitipkanlah nama Gibran ke Partai Golkar untuk kemudian disodorkan menjadi bacawa pres dari Pak Prabowo? Saya rasa nggak semudah dan nggak segampang itu Mas. Karena begini loh, ini kan proses panjang ya. Dan kita juga tidak sekonyong-konyong tiba-tiba muncul nama Mas Gibran gitu. Jadi saya rasa ini adalah bagian dari sebuah proses
pembahasan yang cukup panjang yang dilakukan oleh seluruh pihak-pihak, baik itu yang ada di internal Partai Golkar, di Gerindra, di PAN, dan di Demokrat, dan Gelora, dan PBB. Jadi saya pikir kalau ditarik pada satu figur, saya rasa terlalu sederhana melihatnya, karena ini kompleksitasnya cukup luar biasa. Besar, kompleksitasnya begitu luar biasa, meskipun sikap Golkar tercium secara tiba-tiba banting setir dari nama Pak Erlangga ke Mas Gibran. Tetap karena itu bagian dari kompleksitas itu ya, Pak Maman? Ya, karena kan begini, Mas. Nah, itu dari awal saya selalu sampaikan bahwa proses pengambilan keputusan capres maupun cawapres itu banyak sekali parameter yang harus dilihat. Pada saat Golkar sudah memutuskan untuk bergabung dalam koalisi, itu artinya Golkar tidak bisa berdiri sendiri dilihat dari sisi kepentingan Partai Golkar saja. Kita harus melihat juga kepentingan dari teman-teman yang ada di PAN, teman-teman yang ada di Gerindra, di Demokrat, ada di Gelora. Artinya kita melihat dari spektrum yang lebih luas. Jadi maka dari itu ini adalah bagian dari kebijaksanaan ataupun semangat kebersamaan yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam konsekuensinya telah bersepakat di dalam sebuah koalisi Indonesia Maju ini. Jadi ini kan merespon aspirasi dari semuanya juga. Oke, saya ingin ke Pak Edi. Tadi ketika Pak Maman mengatakan bahwa betul ada agenda yang direncanakan pertemuan antara Pak Erlangga dan juga Pak Joko Widodo di malam hari ini. Pak Edi, setahu Anda apakah juga akan ada agenda pertemuan antara Pak Zulhas dengan Pak Joko Widodo pada malam hari ini? Setahu saya pertemuan dengan Pak Presiden itu juga dihadiri oleh Pak Zulhas dan Pak Prabowo. Tetapi silahkan dicek lagi. Ya, jadi Pak Erlangga, Pak Zulhas, dan Pak Prabowo. Ya, tetapi saya juga kan melihatnya dari konteks beliau-beliau ini kan menteri di dalam kabinet. Jadi sewaktu-waktu Presiden mau memanggil, ya itu bisa saja. Dan bisa membicarakan hal yang sifatnya teknis, menyangkut masalah-masalah kenegaraan yang dibidangi oleh masing-masing menteri tersebut. Nah, tapi perlu saya sampaikan, memberikan penguatan di sini bahwa di dalam Koalisi Indonesia Maju, kita sudah melihat bola bergulir dari Partai Golkar, tentu akan disambut. Dan kita akan segera melakukan pertemuan untuk kemudian menetapkan cawapres kita. Kembali lagi, PAN sudah dari awal menyampaikan pada Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo lah yang akan memutuskan ini, dan dari sejak kemarin malam kan nama siapa yang menjadi cawapres itu sudah ada di kantor Pak Prabowo. Ya, kita sudah juga melakukan pembicaraan minggu yang lalu ya dengan semua ketua umum partai politik, di mana semua ketua partai politik itu menuliskan nama, 3 nama yang tidak diungkap siapa yang menulisnya, tetapi ditulis 3 nama siapa cawapresnya dan serahkan pada Pak Prabowo. Dan ternyata ada nama yang keluar di seluruh 7 partai politik yang menulis, ketua umum partai politik yang menulis nama tersebut. Nah, ini yang kemudian juga menguatkan bahwa sudah ada sosok yang sudah memang disebut oleh semua partai politik koalisi di dalam Koalisi Indonesia Maju yang menghendaki sosok yang bersangkutan untuk menjadi cawapres. Di samping memang ada nama-nama lain juga tentunya. Oke, baik. Pak Edi, apakah PAN melihat nama Gibran ini sebagai nama dalam tanda kutip netral yang kemudian bisa diterima semua partai Koalisi Indonesia Maju sekalipun itu diusulkan oleh Partai Golkar, Pak Edi? Usulan Gibran itu datangnya justru pertama kali dari internal Partai Gerindra ya. Jadi dari DPC Partai Gerindra. Tetapi memang kan formalisasi dukungan terhadap Mas Gibran itu datangnya dari Golkar karena melalui mekanisme internal Partai Golkar ya. Tetapi kalau kita bicara awal, nama Mas Gibran itu sudah masuk ke dalam radar kita di Koalisi Indonesia Maju ketika disampaikan oleh teman-teman Gerindra dari cabang dan daerah yang sudah menyampaikan terlebih dahulu. Jadi bagi kami nama tersebut tentu merupakan nama yang patut untuk kita kemudian bicarakan secara bersama-sama, dan ini memang sudah dibicarakan di dalam konteks para ketua umum partai politik. Dibicarakan memang karena kapasitas ya, bukan karena yang bersangkutan kebetulan adalah anak Presiden Jokowi ya? Saya kira kapasitas, kedua memang anak muda, ya, terus ketiga memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa dengan approval rating yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Pak Jokowi, tentu siapapun yang terasosiasi dengan Pak Jokowi
ya beliau tentu akan juga menuai keuntungan elektoral dari situ. Jadi saya kira berbagai faktor kita jadikan bahan pertimbangan, itulah yang kemudian kita putuskan. Oke. Baik, terakhir saya ingin ke menentukan cawapres kita. Baik, terakhir saya ingin ke Bang Effendi. Bang Effendi, meskipun duet Prabowo Gibran ini belum final ya, karena ini kan baru sebatas diusulkan oleh Partai Golkar, masih ada proses-proses di internal koalisi Indonesia Maju, tapi kecenderungannya sudah mengarah ke sana. Nah, Bang Effendi, strategi jitukah ini untuk Prabowo menuju kemenangan atau malah langkah blunder? Ya, sebagai penutup ya, saya tentu saja ikut gembira juga Bang Maman, Bang Edi ya, karena ini sudah ada beberapa usulan. Tinggal Reno kita menunggu, nggak lama-lama juga kan 25 Oktober, hari Rabu nanti jam 23.59 sudah selesai itu. Siapa yang mendeklarasikan, lalu bagaimana finalnya. Nah, kalau untuk menjawab strategi, saya tetap harus mengatakan bahwa ini seperti memberikan sebuah senjata terbaik bagi koalisi perubahan ya, dengan konteks sentimen-sentimen negatif yang ada kemarin. Tapi saya percaya bahwa para pimpinan di Koalisi Indonesia Maju itu sangat berpengalaman, baik dalam politik dan jumlahnya juga banyak, sehingga barangkali mereka sudah punya strategi yang lebih baik, pengalaman yang lebih baik, ya, sambil kita tunggu apa yang betul-betul terjadi pada 25 Oktober. Jadi betul, kalau saya tetap ingin mendukung seluruh anak muda bisa maju. Jadi seluruh anak muda, dengan harapan nantinya kita perbaikilah presidensial threshold ini ya, artinya harusnya tidak ada. Kalau nggak bisa sekarang, mungkin di pemilu yang akan datang. Jadi menjawab sangat singkat apa yang disampaikan Reno, ya ini memberikan angin pada koalisi perubahan utamanya, mungkin juga kepada koalisi yang lain, tapi barangkali di bawah Pak Prabowo dan Gibran nanti sudah ada pemikiran-pemikiran bagaimana mengatasi itu ya, apakah sentimen negatif sementara ini yang berlangsung ini cuma sementara atau dipelihara oleh kompetitor sampai 14 Februari 2024. Oke. Tapi kita tunggu saja Bang Maman dan Bang Edi, apakah ini segera dideklarasikan malam ini, besok, atau lusa? Karena Rabu memang sudah didaftarkan, gitu ya. Bang Effendi, terakhir, apakah memang ketika memang nanti jadi duet antara Prabowo dan Gibran, narasi dinasti politik ini akan merugikan pasangan ini tidak? Sebetulnya itu kan selalu relatif. Di mana-mana di dunia dalam sistem politik selalu ada dinasti. Kalau misalnya suatu saat Gibran bertanya, apa salah saya sebagai anak presiden, terlahir sebagai anak presiden, kenapa saya nggak boleh maju gitu. Jadi sebetulnya sebuah penalaran yang lebih objektif itu, anak presiden ya boleh maju, tetapi semua anak muda lain juga harus bisa maju gitu ya, kalau dia hebat bagi bangsa ini. Melalui pinangan satu partai politik saja sudah cukup. Tapi sekali lagi itu adalah senjata terbaik bagi koalisi perubahan, mengingat tentu saja orang akan membandingkan dengan Orde Baru dan lain sebagainya. Namun saya yakin mudah-mudahan koalisi ini tentunya dengan memutuskan hal tersebut mereka sudah punya juga strategi yang lebih baik, kemudian juga pengalaman yang lebih baik, dan mungkin juga kemampuan untuk menahan simpati, menahan itu ya, perasaan sentimen yang negatif itu dan mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Kita tunggu saja deklarasinya maupun pendaftaran terakhir nanti tanggal 25 Oktober. Dan seharusnya berarti sudah punya tameng ya, kalau memang jadi Prabowo Gibran ini memang jadi kenyataan. Terima kasih Bang Effendi, kemudian ada Pak Edi, Bang Maman, juga sebelumnya sudah ada Pak Kapitra, sudah bergabung sama kami di Prime Time News malam hari. Selamat malam Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.